Kita awali dari Amerika Serikat, pemirsa. Kerusuhan berlatar isu rasisme kembali terjadi di Amerika Serikat. Kerusuhan ini dipicu karena penembakan polisi terhadap seorang warga berkulit hitam hingga luka parah. Kota Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat, porak-poranda akibat kerusuhan. Sejumlah bangunan dan kendaraan hangus terbakar. Kota ini merupakan lokasi aksi unjuk rasa ratusan orang. Mereka memprotes penembakan pria berkulit hitam, Jacob Blake. Minggu siang lalu, Jacob Blake yang ditodong senjata api berjalan ke sebuah mobil diikuti dua petugas kepolisian. Saat Jacob membuka pintu mobil, salah seorang petugas melepaskan tembakan ke arahnya. Sejumlah paramedis berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Blake. Ia kemudian dibawa dalam ambulans menuju rumah sakit. Penembakan terhadap Jacob Blake memicu aksi protes di kota tempat tinggalnya, Kenosha, Wisconsin. Para pengunjuk rasa bahkan melawan aturan jam malam yang melarang warga keluar rumah setelah pukul 8 malam. Mereka bentrok melawan petugas yang diperkuat 125 anggota Garda Nasional Wisconsin lengkap dengan gas air mata. Ini terjadi 3 bulan setelah tewasnya warga kulit hitam di Minneapolis, George Floyd, akibat kekerasan polisi. Saat itu, tragedi George Floyd memicu gelombang protes di berbagai kota Amerika Serikat hingga mancanegara. Ya, Jacob Blake, warga kulit hitam yang ditembak aparat kepolisian Wisconsin, sudah dalam keadaan sadar pasca operasi. Namun pihak keluarga menyebut Blake mengalami kelumpuhan dari bagian pinggang ke bawah. Jacob Blake, warga kulit hitam yang ditembak aparat kepolisian Wisconsin pada hari Minggu lalu, sudah dalam keadaan sadar pasca operasi. Namun pihak keluarga menyebut Blake mengalami kelumpuhan dari bagian pinggang ke bawah. Usai insiden penembakan ini, warga kota Kenosha turun ke jalan memprotes tindakan penembakan rasial yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama 2 hari berturut-turut. Aksi protes ini diwarnai kerusuhan dan vandalisme. Tim dokter tidak yakin Blake dapat kembali berjalan normal seperti biasa. Sedikitnya ada 8 lubang proyektil peluru yang membekas di tubuh Blake. Ya, ayah korban penembakan di Wisconsin secara khusus membacakan Al-Fatihah untuknya. Ia menjelaskan keluarganya berasal dari berbagai latar belakang keyakinan. Family is very diverse and we don't represent just one thing. So if you all could give me 1 second, please. This is for my son, Jacob Blake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, pemirsa, Amerika Serikat kembali diguncang isu rasisme hingga memicu kerusuhan. Kali ini kerusuhan dipicu karena penembakan polisi terhadap seorang warga berkulit hitam. Lalu seperti apa kondisi terkini di Amerika Serikat? Reporter TV One Yandri Subekti akan memberikan laporan langsungnya untuk Anda. Selamat pagi waktu Jakarta.
Yandri, apakah kini protes masih terus berlanjut, khususnya di bagian Wisconsin, Amerika Serikat? Ya, Cornelia, malam ini memasuki malam ketiga, demonstrasi masih terus berlangsung dan jam malam kembali diberlakukan. Gubernur negara bagian Wisconsin meminta tambahan bantuan pasukan Garda Nasional, kemarin sekitar 150 orang dan malam ini diperkirakan bertambah beberapa puluh juga untuk membantu petugas polisi setempat di kota Kenosha, dan juga polisi di sekitar kota tersebut juga ikut diperbantukan hal ini untuk memastikan agar tidak kembali terulang pembakaran gedung pengadilan di kota Kenosha dan juga beberapa kendaraan dan penjarahan serta pengerusakan. Sementara itu bukan saja di kota Kenosha namun juga merembet di beberapa kota-kota besar di Amerika Serikat. Seperti kemarin ratusan orang ini melintas di Times Square dan berjalan menuju ke kawasan Downtown, dan juga di beberapa kota besar lainnya. Diperkirakan nanti demonstrasi akan terus berlangsung karena hingga hari ini, hari kedua, pihak penegak hukum masih belum mengambil tindakan tegas terhadap oknum kedua polisi warga kulit putih, karena saat ini mereka masih aktif di kepolisian namun sudah dimutasi ke bagian administrasi. Dan sementara itu Jacob Blake, korban penembakan, saat ini sudah dalam kondisi yang cukup stabil namun masih dalam perawatan di ruang ICU, dan keluarganya menyatakan kemungkinan besar Jacob Blake ini akan mengalami lumpuh karena seperti yang Anda saksikan, cuplikan dari video yang direkam oleh saksi mata, ini polisi orang putih menembak Jacob Blake ini dalam jarak yang sangat dekat sekali, kurang lebih 1 meter, dan terdengar 7 kali letupan, dan diperkirakan seluruh peluru tersebut bersarang di bagian pinggang, sekitar pinggang, dan ini tentunya sangat fatal sekali dan ditakutkan seperti yang disampaikan oleh keluarganya akan mengalami kelumpuhan. Dan sementara itu pihak keluarga juga menyampaikan kepada seluruh pendukung atau protestor untuk mengadakan aksi demo secara damai, tidak mengadakan pengerusakan. Dan tentunya kejadian penembakan warga kulit hitam yang mengakibatkan demonstrasi di mana-mana ini saat ini merupakan mencuat kembali, dan bahkan sempat dibahas oleh beberapa tokoh maupun dalam konvensi yang saat ini, konvensi Republik sedang berlangsung, dan ini tentunya merupakan salah satu materi untuk mencari support dari masing-masing kedua kandidat presiden yang akan ditentukan nanti pada November mendatang. Baik, kami kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bekerja kembali. Pemirsa, di hari kedua Konvensi Partai Republik Amerika Serikat, Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump menyampaikan pidato dari Gedung Putih. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Dunia.